Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let us praise to our best regard to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment Day, and the Creator of this universe, who has giving us beautiful life, long life, so we can gather in this place. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as the king of the great kingdom, namely Islam religion, and then brought us the darkness to the lightness. Well, we can open the class, start our class. Let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, I will give you material about simple present. Why simple present? Ya, banyak yang bertanya, mengapa simple present, yang saya akan jelaskan pada hari ini. Jadi, simple present ini merupakan tenses yang digunakan untuk kita yang ingin memperlancar bahasa Inggris kita. Jadi tenses simple present ini merupakan tenses yang digunakan untuk memperlancar bahasa Inggris kita, atau tenses yang sering digunakan untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Example, contohnya yaitu I buy a pen. I buy a pen. Yang kedua yaitu he buys a pen. He buys a pen. Mengapa di kata kerjanya di sini ditambahkan s? Karena simple present ketika memiliki subjeknya pada kata kerja, jika subjeknya adalah he, she, it, dan nama orang. Ya, ketika subjek di simple present itu subjeknya adalah he, she, he, it, dan nama orang, maka di verbnya ini ditambahkan s. Jadi he buys a pen. Yang syarat kedua di simple present yaitu menambahkan e dan s pada kata kerja yang berakhiran ss, ch, sh, x, dan o. Contohnya, he goes to school. He goes to school. Mengapa ditambahkan is di sini? Karena kata kerjanya itu berakhiran dengan o. Jadi he goes to school. Got it? Okay. Well, we are moved to kalimat negatifnya. Jadi yang tadi saya jelaskan itu merupakan kalimat positifnya. Yang kedua yaitu kalimat negatif. Contohnya, I don't buy a pen. I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. Mengapa menggunakan doesn't atau does plus not, disingkat doesn't. Mengapa menggunakan doesn't? Karena subjeknya di sini adalah he. Subjeknya adalah he, jadi kata don'tnya itu diganti menjadi doesn't atau does not, does plus not. Tidak menambahkan s di kata kerjanya, tetapi menambahkan doesn't plus not. Jadi he doesn't buy a pen. Jadi kapan digunakan does or not, does plus not atau doesn't di kalimat negatif di simple present ketika subjeknya he, she, it, dan nama orang. Jadi di kalimat
kalimat negatif simple present menggunakan does not ketika subjeknya he, she, it, dan nama orang. Jadi kita move to the penggunaan simple present. Jadi kalian akan bertanya-tanya, kapan sih digunakan simple present ini di kehidupan kita? Kapan digunakan simple present ini? Yang pertama yaitu untuk menyatakan rutinitas atau habitual action. Habitual action itu merupakan rutinitas dari bangun pagi sampai tidur kembali. Itu merupakan rutinitas. Rutinitas sesuatu hal yang kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti yang saya katakan tadi, dari bangun pagi sampai tidur kembali. Itu merupakan habitual action atau kegiatan yang sering berulang-ulang kepada kita. Jadi time atau tanda penggunaan jika simple present kalimat ini menggunakan simple present yaitu ditandai dengan time signalnya yaitu always, seldom, sometimes, every week, every day, every night, etc. Like that. Got it for this? Okay, kita move to the penggunaan simple present yang kedua, yaitu I will give you a sample. Example-nya yaitu I wake up at 6 o'clock every day. Jadi tidak menggunakan s di kalimat kata kerjanya karena merupakan subjeknya I. Yang kedua yaitu my father goes to the office every day at 6 o'clock. Mengapa menambahkan es? Ya, betul sekali. Karena tadi saya jelaskan di sini ketika subjeknya my father and then kata kerjanya go berakhiran dengan kalimat o, jadi menambahkan es. Ya. Move to the penggunaan yang selanjutnya, yaitu untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang diakui oleh semua orang. Jadi faktanya ini sudah diakui oleh semua orang. Faktanya contohnya itu fire is hot. Fire is hot atau api itu panas. Jadi ini merupakan fakta. Fakta sudah merupakan kebenaran umum bahwa api itu memang panas. Oke. Kita lanjut ke penggunaan yang ketiga. Jadi simple present ini juga digunakan untuk kalimat perintah atau karangan atau kalimat imperatif. Larangan atau imperatif contohnya close the door, open the window, and then be careful. The third sentence is merupakan kalimat imperatif, jadi kalimat perintah. Jadi simple present di sini juga digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Jadi maksudnya yaitu jadwalnya ini sudah mendekati dari hari hanya, misalkan besok, nanti malam. Contohnya yaitu the party starts soon. The party is starts soon. Okay, I got it for this. Understand? Yeah. Okay. Because you got it for this material. I will give you exercise to memperdalam lagi pengetahuan adik-adik sekalian. Contohnya exercise
Suksesnya yaitu we goes with my brother. We goes with my brother. Bagaimana? Bagaimana seharusnya kalimat ini? Di manakah letak kesalahannya? Bagaimana cara memperbaikinya? Di mana letak kesalahan kata tersebut? Ya, betul sekali. We goes with my brother. We goes. Jadi, we goes with my brother ini menambahkan is pada kalimat karena merupakan akhiran dari o. Ini kata verbnya, o-nya ini merupakan kata kerja, harus ditambahkan is. Sudah ketentuan umum dari simple present. Yang kedua yaitu he doesn't brings the book. He doesn't brings the book. Bagaimanakah kebenaran dari kalimat ini? Di mana letak kesalahannya? Ya, kalimat ini sudah benar, tetapi kalimat ini sudah benar. Jadi he doesn't brings the book. Mengapa? He doesn't brings the book. He doesn't di sini menggunakan does not. Sudah betul ya? Does not karena subjeknya merupakan he, dan brings. Jadi oralat tadi penjelasan sebelumnya, jadi he doesn't menggunakan doesn't sudah betul karena memiliki subjek he, jadi does not. Brings-nya ya ini, ya di sini letak kesalahannya, brings. Seharusnya di kalimat negatif itu sudah tidak ada menggunakan kalimat penambahan s pada verbnya. Jadi s-nya di sini salah. Seharusnya he doesn't bring the book. Yang ketiga yaitu she watch a movie. Di mana letak kesalahan kalimat ini? Baik, di sini letak kesalahannya. Sorry Ralat, di sini kalimat ini sudah benar menggunakan s karena subjeknya merupakan she, jadi she watch a movie. Okay, I think enough for today. I think enough for today, and if I have a mistake, I am so sorry karena saya merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.